Ya pemirsa, kesaksian Prayogi yang mengungkapkan bahwa Kuat Ma'ruf sempat menitipkan 2 bilah pisau kepadanya ini juga tertuang dalam dakwaan jaksa, di mana Kuat Ma'ruf disebut dari Magelang membawa 2 bilah pisau tersebut. Dan jaksa juga menyatakan bahwa Kuat membawa pisau itu untuk berjaga-jaga apabila Joshua melawan saat eksekusi. Nah, Mas Reza, kalau melihat dari kesaksian Prayogi kemudian dakwaan jaksa, apakah memang sudah jelas terindikasi bahwa pembunuhan ini berencana dari kesaksian Prayogi? Ada sekian banyak orang pada kasus ini yang dikenai pasal 340, pembunuhan berencana. Karena terdakwanya lebih dari satu, maka menurut saya majelis hakim akan memilah. Ada 4 kategori pelaku di dalam psikologi forensik. Pertama adalah pelaku, sebutlah pelaku utama. Yang saya maksud dengan pelaku utama adalah orang ini yang berhadap-hadapan langsung, berbenturan langsung, mencederai langsung korbannya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ini kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api, maka pelaku utama ini adalah orang yang membawa senjata api lalu meletuskan peluru ke arah mendiang Brigadir Yosua. Kategori kedua, dia tidak membawa senjata, tapi dialah yang menggagas ide, dialah yang membangun skenario, dialah yang menyusun rencana pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Yosua. Lalu dia melibatkan pihak lain untuk menjalankan perencanaan tersebut. Jadi dia bukan kategori pertama, bukan eksekutor, tapi dia kategori kedua, yaitu penggagas atau pembuat rencana kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah pelaku yang sebutlah fasilitator. Dia yang mungkin menyediakan senjata, dia yang menyediakan TKP, dia yang menyediakan apapun instrumen yang pada akhirnya akan bisa digunakan untuk menghabisi korban. Itu kategori ketiga. Kategori keempat adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam pembunuhan berencana tersebut, tetapi ikut bersekongkol berusaha menghilangkan jejak-jejak pidana. Ini yang kemudian kita kenal sebagai obstruction of justice. Nah, jadi pelaku obstruction of justice menurut saya masuk dalam kategori yang keempat. Nah, dari seluruh terdakwa tersebut sekali lagi, tampaknya majelis hakim ingin memastikan siapa sesungguhnya penggagasnya, siapa yang menjadi eksekutornya, siapa yang menjadi fasilitatornya, dan seterusnya, dan seterusnya. Keberhasilan majelis hakim memilah para terdakwa ke dalam 4 kategori pelaku tersebut akan menentukan berat ringannya hukuman bagi mereka masing-masing apabila mereka nantinya divonis bersalah. Baik. Kita kembali ke Susi tadi ya, Mas Reza. Kalau kita lihat kemarin nih, di sidang kemarin Susi ini bertemu dengan terdakwa PC dan FS. Kemudian mereka berpelukan. Kalau Mas Reza sendiri menilai, harusnya bolehkah seperti itu atau justru itu bisa memungkinkan adanya intervensi dari terdakwa ke saksi? Kita kerap kali memandang bahwa proses hukum, termasuk proses sidang itu adalah proses yang sepenuhnya rasional. Emosi kita posisikan sebagai musuhnya rasio. Emosi kita posisikan sebagai pengganggu atau perusak alias musuh nomor 1 bagi proses persidangan. Tetapi menurut saya dari sudut pandang psikologi adanya letupan-letupan emosi semacam itu, adanya ekspresi-ekspresi ikatan personal antara saksi dengan terdakwa, menurut saya tidak usahlah kemudian kita haramkan secara membabi buta. Walaupun tetap perlu kita antisipasi. Adakah kemungkinan ikatan perasaan yang sedemikian kuat itu akan turut sedikit banyak mempengaruhi kualitas keterangan dari saksi? Karena kita khawatir bahwa ikatan emosi yang terlalu tinggi malah bisa mengaburkan daya ingat, mengaburkan rasio, mengaburkan kapasitas berpikir saksi tertentu. Baik. Kita tadi sudah sempat bahas, ada 3 jenis keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang bisa disampaikan oleh saksi di hadapan majelis hakim. Ya. Salah satunya adalah keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang disampaikan secara sukarela. Pertanyaan, kenapa saksi memberikan keterangan palsu secara sukarela? Penjelasannya adalah salah satunya, ya karena saksi kadung punya ikatan emosi yang terlalu kuat dengan terdakwa. Jadi ada keinginan secara sukarela untuk melindungi terdakwa. Baik. Ini berlaku secara umum. Baik, terima kasih banyak Mas Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik atas waktunya dan juga penjelasannya di Kabar Khusus TV One. Selamat sore Mas Reza. Ya pemirsa, perbincangan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Kabar Khusus sore hari ini. Saya Putri Windasari pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.